Perpisahan memang selalu menyakitkan, namun inilah kenyataan yang mesti diterima. Caca harus pulang dan Andika harus tinggal dalam tahanan. Hari ini ia dijadwalkan menjalani sidang perdananya. Andika hanya bisa berharap ia bisa cepat menghirup udara kebebasan agar segera bisa mencari nafkah guna membahagiakan Caca, sang istri tercinta. Allah ngasih kesempatan aku satu kali lagi ya. Akan aku kayak ngobrol sama istri, ngobrol sama Terus ada banyak lah minta doanya macam-macam sampai saya catat di handphone. Apa ngomong gitu? KAI-nya, KAI kamu. Masukin kalian. Jangan sombong kalian. Jangan sombong. Tak pernah terbayang di benak Andika dirinya bakal kembali mendekam di dalam penjara. Andika seperti dicampakkan ke jurang terdalam untuk kedua kalinya. Di rumah tahanan Bandar Lampung, ia hanya bisa memendam rindu untuk sang istri Caca yang baru dinikahinya 9 Februari lalu. Untungnya Caca juga merasakan rindu yang sama. Kemarin, sehari sebelum sidang perdana digelar, Caca datang menjenguknya. Dari rumah, Caca sengaja memasak makanan kesukaan Andika. Caca juga membeli obat untuk Andika yang terserang alergi makanan. Pemirsa, inilah liputan eksklusif kami dari Bandar Lampung. Lagi banyak loh. Aku beliin obat nih buat Tika. Ya, lihat. Alergi, obat alergi sama main aja sih. Usai membeli obat, Caca singgah ke toko roti. Setelah semua dipersiapkan dengan matang, Caca akhirnya meluncur menuju rutan. Rasa rindu yang teramat sangat kian menyiksa kalbunya. Sekarang aku sama mama sama yang lainnya udah dalam mobil, udah setengah perjalanan mau nyampe Waiwi. Kebetulan juga cuacanya kurang bagus, hujan. Sebenarnya udah nggak sabar sih, tapi cuacanya hujan kayak gini kan harus hati-hati jadi jalannya nggak bisa kebut-kebutan. Jalannya juga nggak terlalu bagus ke daerah Waiwi. Dan si seakan berlagu dapat aku. Udah. Bentar gue. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam. Iya, kebetulan request sebelum itu kan sebelum dia datang minta sama Wak Yanti ini. Kan Wak Yanti ini bisa bikin pempek. Jadi ini saya suruh belajar bikin pempek. Tapi kata dia bisa ya, kebetulan sambil bantu sama Waknya, terus aku minta pempek ya akhirnya ya inilah gitu terwujud datang ya. Karena kan di sini nggak kayak di luar bisa beli apa-apa ya. Tak banyak waktu yang bisa digunakan untuk melepas rindu. Andika harus masuk untuk mengikuti kegiatan dalam rutan. Untunglah Caca masih diizinkan sejenak melihat aktivitas Andika dan penghuni rutan lainnya. Andika yang sudah merasakan nikmatnya panggung hiburan sebagai seorang selebriti, kini harus menerima kenyataan menjadi artis rumah tahanan. Mereka bisa menyalurkan bakat seninya dan seterusnya itu dalam rangka pembinaan kepribadian. Nah, sementara ada pembinaan jenis lain adalah pembinaan kemandirian namanya. Kemandirian contohnya kita memberikan bekal ya.
keterampilan kepada mereka, mungkin dalam bentuk mebeler, mereka dalam bentuk otomotif, mereka Selaku pimpinan di sini merasa itulah yang saya cari. Jadi saya ini membina ini bagaimana caranya para warga binaan, terutama para penghuni, baik narapidana maupun tahanan ini ada kebersamaan, ada kekeluargaan. Jadi saling satu menghargai dengan satu yang lainnya. Perpisahan memang selalu menyakitkan, namun inilah kenyataan yang mesti diterima. Caca harus pulang dan Andika harus tinggal dalam tahanan. Hari ini ia dijadwalkan menjalani sidang perdananya. Andika hanya bisa berharap ia bisa cepat menghirup udara kebebasan agar segera bisa mencari nafkah guna membahagiakan Caca, sang istri tercinta. Allah ngasih kesempatan aku satu kali lagi ya. Akan aku kayak ngobrol sama istri, ngobrol sama ibu ya, tiap malam nelpon, nangis-nangis, itu aku berpikir. Iya. Di sini kan kebetulan ada wartel ya. Di kalau nelpon ya ngobrol. Di wartel itu ada telepon kayak telepon umum di sini. Disediakan itu loh. Ya paling apa? Kasih waktu ya, kasih kesempatan sekali lagi untuk ngulang semuanya. Satu, kedua adalah gimana ya? Ya mudah-mudahan apa masalah ini cepet kelar aja ya. Andika dan istri barunya Caca hanya bisa mengusap dada. Sejak resmi menjadi suami istri, keduanya belum bisa tinggal serumah karena Andika harus menginap di rumah tahanan. Jika Andika sedang nelangsa, Ayu Ting Ting justru tengah bahagia. Kemarin ia terbang ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh bersama orang tuanya. Umroh ini menjadi pelipur setelah orang tuanya gagal naik haji tahun lalu. Lalu seperti apa antusiasnya Ayu Ting Ting menjalani umroh pertamanya ini? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Prodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Rasa kecewa dan air mata kesedihan karena gagal naik haji tahun lalu masih membekas dalam dada Umi Kalsum dan Abdul Rozak. Ibu dan ayahanda Ayu Ting Ting tersebut batal naik haji karena kesalahan sebuah biro perjalanan haji. Padahal semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Bahkan pengajian pun telah digelar. Untungnya kesedihan itu tak perlu berlama-lama dipendam. Kemarin, Ayu Ting Ting memboyong kedua orang tua dan adiknya Ashifa ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Tak terlukiskan betapa bahagianya Ayu Ting Ting karena akhirnya bisa bertamu ke rumah Allah bersama keluarganya. Kala kami temui di rumahnya, Ayu yang tengah bersiap-siap berangkat umroh tampak sangat bahagia. Banyak banget teman-teman saya, saudara-saudara. Terus itulah banyak. Doain aja biar di sana. Maksudnya biar mereka sehat gitu. Terus ada banyak lah minta doanya macam-macam sampai saya catat di handphone. Namanya amanah orang kan saya takutnya ntar lupa. Jadi saya catat. Angie mah nitip hati saya dan doa. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun kebahagiaan buat saya dan orang-orang yang saya sayang. Ini adalah perjalanan umroh pertama Ayu Ting Ting ke Tanah Suci. Wajar kalau dirinya belum memiliki banyak gambaran tentang Tanah Suci. Tas pun disesaki banyak pakaian. Untung ada Syifa yang cekatan merapikan semua baju milik Ayu Ting Ting. Tuh, Sipa mah rapi. Rapi kok tapi penuh banget tas gue ya kemarin bos. Apaan ini sepatu? Buat di masjid kali di sana. So begini teplek banget. Emang gitu ya. Coba kita buka ya. Tuh. Ini terindah.
Jangan nangis-nangis lagi ya, Pak. Ya udah pasti ntar. Nangis dulu. Pasti. Udah pasti. Nangis mas sedih. Apalagi Ayu ninggalin pacarnya dari tadi nangis. Enggak.